Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joko Supriyono, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu pada tugas ujian akhir semester. Langsung saja. Pertemuan pertama yaitu materinya tentang sistem pendukung keputusan. Nah, pada perusahaan ada beberapa tingkat manajerial. Nah, tingkat ini memerlukan jenis informasi yang berbeda untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, setiap keputusan atau tingkat keputusan memiliki tanggung jawab pada setiap jenis-jenis keputusannya. Nah, yang pertama itu ada jenis keputusan structured decision, yaitu berulang-ulang dan rutin. Nah, ini memiliki solusi yang standar. Yang kedua ada structured decision atau unstructured decision. Nah, itu yang kedua, yaitu masih perlu diberi penilaian atau evaluasi dan juga wawasan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, yang terakhir yang ketiga ada semi structured decision, yaitu membutuhkan atau bersifat semi terstruktur dan juga membutuhkan kombinasi antara produsen atau prosedur, solusi, dan juga penilaian individu. Nah, itu tadi jenis-jenis keputusan. Baik, pertemuan selanjutnya itu pertemuan ke-9, materinya yaitu tentang komputasi bergerak dan perdagangan. Nah, baik, komputasi bergerak atau computing atau computer computing. Nah, itu merupakan sekumpulan perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan juga data yang mana bisa berpindah dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Pada computing ini ada 3 pilar dalam komputasi bergerak. Yang pertama ada perangkat komputasi bergerak, yang kedua ada sistem operasi dan perangkat lunak komputasi bergerak. Yang ketiga yaitu jaringan nirkabel. Nah, baik, lanjut ke pertemuan selanjutnya pada pertemuan ke-10. Nah, pada pertemuan 10 ini materinya yaitu tentang haki atau hak kekayaan intelektual. Nah, haki ini atau yang bisa disebut hak kekayaan intelektual. Nah, ini merupakan hak yang timbul bagi hasil dari olah pikir dan menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Nah, di sini menghadirkan juga tantangan yang luar biasa bagi hukum dan juga praktik-praktik sosial. Praktik sosial yang melindungi hak kekayaan. Nah, di situ dikarenakan harta tak terwujud yang diciptakan oleh manusia atau seseorang ataupun juga organisasi. Nah, di dalam sistem informasi ini ada beberapa haki atau hak kekayaan intelektual, yaitu salah satunya yaitu perangkat lunak dan sistem. Nah, itu merupakan haki atau hak kekayaan intelektual seseorang yang telah menciptakan suatu produk. Nah, melalui proses seperti itu. Baik, pada materi selanjutnya itu pertemuan ke-11. Nah, dengan judul materi yaitu keamanan sistem informasi.
Tidak ada jaminannya jika sistem informasi itu dapat diandalkan dan aman, walaupun dia dengan alat-alat terbaik pun, kecuali dapat diketahui bagian perusahaan yang paling beresiko dan apa yang mengendalikannya untuk melindungi sistem informasi. Ancaman terbesar dan pada umumnya yaitu pada sistem informasi kontemporer ini, yaitu pada sisi teknis, lapangan, organisasi, dan dapat diperparah lagi yaitu pada keputusan manajemen yang buruk. Nah, pertemuan selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-13, materi tentang membangun dan mengelola sistem. Teknologi sistem informasi ini dapat mendorong dan juga berbagai perubahan organisasi. Nah, di sini teknologi sistem informasi ini dapat mendorong perubahan organisasi, menunjukkan 4 jenis perubahan struktural organisasi, yang mana 4 jenis tersebut yaitu ada automation, rationalization, dan yang ketiga ada business process redesign, dan yang terakhir yaitu ada paradigma shift. Masing-masing jenis ini membawa resiko dan imbalan berbeda. Nah, pada pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ke-14 yang dengan materi manajemen proyek. Manajemen proyek ini mengacu pada penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik untuk mencapai target tertentu dengan waktu dan anggaran yang terbatas. Kegiatan manajemen proyek ini meliputi seperti perencanaan pekerjaan, penilaian risiko, dan ada juga memperoleh sumber daya manusia dan material. Dan yang terakhir yaitu penugasan pekerjaan. Nah, itu tadi beberapa materi yang telah saya sampaikan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu tugas ujian akhir semester. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.